Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ete, Marete Bararete. Uh, Kali ini Ete mau berbagi informasi tentang Universitas Terbuka. Mohon maaf, Ete on cam karena kamera Ete lagi bermasalah, kamera laptop ya. Oke. Di sini untuk adik-adik SMA, SMK yang mau lanjutin kuliah dengan harga murah, uh, ET menyarankan untuk coba membaca uh, informasi yang ada di website www.ut.ac.id ya, di mana di situ ada banyak banget informasi yang bisa kita gali ya, mulai dari seperti kalender akademik dan lain-lain. Oke, di sini kita mau share screen. Oke, share screen. Oke, ini teman-teman. Nah, adik-adik semua dan teman-teman semua atau kakak-kakak semua yang ada di luar sana yang lihat video ini, Sri akan membagikan informasi ya. Nah, ini untuk websitenya kakak ketik aja ut ut.ac.ac ut.ac.id ya. Nah, setelah kakak klik di Google itu kita klik aja, lalu tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak, ada profil, ada akademik, ada layanan, ada publikasi, ada sumber publik ya, ada kontak dan lain-lain dan My UT. Nah, di sini uh, ada banyak informasi mengenai uh, ada berapa UPBJJ yang ada di Indonesia ya, tadi UT ya. Itu ada 39. Nah, 39 di UT daerah dan satu UT luar negeri ya. Nah, untuk alumninya udah 2 juta lebih nih. Untuk oke. Uh, Sebelum Ete menjelaskan ini, perkenalkan Ete sendiri merupakan alumni dari Universitas Terbuka pada jurusan akuntansi. eh Sri sendiri teh itu angkatan 2019 ya, dan lulus pada 2023. Nah, oke. Untuk oke, di sini websitenya semakin berkembang ya. Eh, dulu dulu biasa saja, sekarang luar biasa. Nah, Masya Allah, ini ada perkembangan banyak ya dari UT. Nah, untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang mau yang dari sekolah SMA, SMK mau lanjut ke kuliah atau mau dari kerja mau sambil kuliah, itu bisa banget ya. Oke, untuk ini bahasanya bisa kita ubah nggak ya? Oh, bisa. Jadi deh Indonesia saja. Oke, di sini untuk profilnya sendiri kita bisa klik, kita bisa cek-cek kidot ya. Di sini ada tentang UT, sejarahnya, visi misinya, rencana strategisnya. Nih, kita klik aja sejarahnya apa, ada sejarahnya tuh kayak gimana. Oke, nih tuh. Universitas Terbuka atau UT itu merupakan perguruan tinggi perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia ya, yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Nah, tuh. Oke.
Di sini ada 43 program studi yang terdiri dari 32 program sarjana, 2 program diploma, dan 7 program magister, dan 2 program doktor ya. Nah, semua program ini dinaungi dalam 4 fakultas. Ada fakultas FKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP ya, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, ya, dan Fakultas Sains dan Teknologi atau FST. Untuk tadi kan sejarahnya, sekarang visi misi. Oke, untuk visi misi. Nah, untuk visi misinya ini ya, menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. Misinya banyak. Ada 4. Oke, kita lanjut lagi. Setelah misi ada rencana strategis ya. Nah, ini untuk rencananya. Nanti buat dibaca-baca, di-download aja. BTW, ET buka banyak banget website di sini di mana ET mengikuti banyak kursus. Oh, ini strategisnya bisa kita unduh kayak gini ya. Oke. Kita kembali ke yang tadi, indeks kepuasan kita cek ya. Indeks kepuasan itu survei ya yang pernah UT buat dan disebar ke mahasiswa ya. Oke, di sini juga ada beasiswa. Beasiswanya di sini ada beasiswa tuh. Biasanya beasiswa bidik misi ya kalau nggak salah itu biasanya. Nah, untuk alumni kita cek. Oh, nah untuk alumni UT itu kita bisa mendaftar di Ikatan Alumni nih nanti kalau udah lulus ya. Ini ada organisasinya boleh kita klik. Sini ada banyak ya informasi ya. Ada tugasnya juga. Oke, kita cek lagi di sini ada senat. Banyak. Oke, setelah senat ini ada lagi pimpinan universitas. Kita cek ada rektor. Oke, rektor kita yaitu Prof. Hojat Darojat Embus PhD ya. Sudah menjabat dari tahun 2017 sampai sekarang masih. Oke, wakil rektornya kita bisa lihat juga di sini ada Dr. Muhammad Yunus SSMA ya. Ada siapa lagi nih? Ada wakil rektor bidang keuangan dan sumber daya dan umum, ada Prof. Dr. Ali Muktianto SEMSI. Di sini juga ada siapa lagi? Sini ada wakil rektor bidang sistem informasi dan kemahasiswaan, ada Prof. Paken Pandiangan SI MSI ya. Sini ada wakil rektor bidang riset, inovasi, kerjasama dan bisnis, ada Bapak Rahmat Budiman SSM Hum PhD ya. Di sini ada struktur organisasi. Ini struktur organisasinya. Burem sih. Oke, di sini ada logo UT. Nah, ini logo UT ya, guys. Logo dan apa? Uraian lambangnya juga ada di sini.
Oke, di sini ada lagunya, himnenya, himne UT ada juga. Tuh. Kelihatannya jelas ya. Terus identitas apa nih? Ini tadi Ete cek di profil ya, fungsi-fungsinya. Oh, iya iya bagus bagus. Sekarang kita cek di bagian tadi profil udah. Eh, profil tadi. Ntar profil visi misi senet ini udah ya, akademik. Sekarang kita ke akademik. Nah, di sini ada eh 5 program, yaitu ada diploma D3 dan D4, itu ada 2 program diploma, sarjana S1-nya ada 32 program sarjana, magister S2-nya ada 7 program magister, dan doktoralnya doktoral atau S3-nya ada 2 program doktoral ya, dan PPG, pendidikan profesi guru. Nah, di sini fakultas keguruan. Oke, kita dulu. Kita ke FKIP dulu, fakultasnya ya. Nah, fakultas FKIP ya di sini program sarjana FKIP itu ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan, teknologi pendidikan, pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, atau PG PAUD, program pendidikan profesi guru, dan pendidikan agama Islam PAI ya. Itu yang ada di uh tuh canggih, sekarang canggih banget. Oke, kita coba klik satu ya. Ini ada apa ya di selengkapnya ini? Oh, ada tujuannya. Oh, keren banget, keren banget, keren banget ya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi. FKIP tadi udah. Sekarang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita cek ya. Ada apa aja sih jurusannya? Nah, untuk sarjana itu ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi syariah, ada akuntansi, akuntansi keuangan publik, dan pariwisata. Nah, untuk dari 6 jurusan ini, yang paling banyak diminati yaitu akuntansi dan manajemen ya. Untuk akuntansi keuangan publik dan ekonomi syariah dan ekonomi pembangunan pariwisata itu biasanya ada tapi nggak terlalu banyak seperti akuntansi dan manajemen. Oke, ini ada FST, Fakultas Sains dan Teknologi ya. Ini jurusannya itu ada statistika, matematika, biologi, teknologi pangan, agribisnis, perencanaan wilayah dan kota, dan sistem informasi. Untuk FST sendiri di UT itu uh, apa ya? Ada peminatnya tapi nggak seramai seperti fakultas ekonomi. Ekonomi ini pasti selalu rame deh pokoknya. Oke, di sini ada lagi ada FISIP nih. FISIP, untuk FISIP sendiri di sini ada program diploma kearsipan itu D4 dan perpajakannya itu D3. Untuk sarjananya ada ilmu administrasi negara, ilmu administrasi bisnis, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, sosiologi, dan sastra Inggris ya. Oke, kita cek lagi. Ada apa lagi sih? Oke, ini ada sekolah pasca sarjana ya. Kita cek. Untuk sekolah pasca sarjana atau S2 ya, ada S2 dan doktoral ya. Di sini S2-nya adalah Magister Studi Lingkungan,
Magister Manajemen Perikanan, Magister Administrasi Publik, dan Magister Manajemen, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Usia Dini, ada Doktoral Ilmu Manajemen, ada Doktor Ilmu Manajemen, ada Doktor Administrasi Publik ya. Itu untuk tadi programnya sudah, fakultasnya sudah, sekarang kita ke kalender akademik. Nah, di sini kita bisa lihat kalender akademik ya. Ada semua kegiatan ada di sini. Jadwalnya ya. Nih. Oke. Ini yang pertama scroll yang atas ini adalah untuk sarjana, yang ini untuk program magister, yang kedua, yang ketiga untuk program doktoral ya. Nah, kita cek lagi. Di sini ada biaya pendidikan. Kita cekidot ya biaya pendidikannya. Oke, kita lihatnya ke ini. Nah, oke, itu akan memberitahu. Di sini di UT itu ada dua sistem ya. Sistemnya sistem paket atau SIPAS, dan SIPAS itu terdiri dari SIPAS non-TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus, SIPAS online. Nah, dan ada juga namanya non-SIPAS, non sistem paket ya. Nah, untuk SIPAS itu uang semesternya itu dari semester 1 sampai semester akhir itu pasti akan sama 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 segitu segitu gitu. Misalkan semester 1 1.300.000 sampai semester 8 pun 1.300.000, kecuali dia ada mata kuliah yang mengulang ya. Mengulang itu bisa kita mengulangnya itu dalam hal misalkan dia dapat nilai E nih mau diulang, itu berarti ada tambahan gitu baru gitu. Nah, untuk SIPAS sendiri tadi ada 5 macam ya. Ada SIPAS non-TTM. SIPAS non-TTM ini berarti dia itu full online ya. Full online itu berarti dia itu fokusnya ke e-learning. Atau kalau dia ada 3 pilihan pembelajarannya. Ada e-learning, ada TMK, dan ada web. Nah, untuk kalau e-learning itu udah pasti gratis. Kalau TMK juga udah pasti gratis, dan kalau untuk web itu kita harus mendaftarkan. Nah, untuk SIPAS tadi, SIPAS ini misalkan si mahasiswa itu sibuk banget kerja sehingga nggak bisa akses e-learning, kakak sebaiknya pilihnya yang TMK. TMK itu hanya tugas doang, nggak ribet. Kalau e-learning itu banyak kegiatan yang harus kita lakukan, seperti ada perkenalan, ada isi kehadiran, diskusi, tugas itu, ada kuis juga. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk SIPAS SEMI ini dia itu ada apa? Ada seminya ini ada tuh webnya. Jadi dia bayarnya lumayan ya, lebih naik sedikit daripada SIPAS non TTM tadi. Nah, untuk ini ini ada wajib tiga mata kuliah ya ini. Terus untuk SIPAS penuh itu, jadi dia itu semuanya ada webnya menurut Teteh ya. Bukan web sih, karena lagi corona jadi web. Tadinya TTM sih, sekarang corona jadi itu. Nah, untuk SIPAS Plus itu, jadi apa yang namanya? Dia itu sudah termasuk dengan uang pelatihan dan lain-lain ya. Ini ada tambahan pelatihan perbedaannya. Nah, untuk non SIPAS nih, dia itu per SKS ngitungnya. Jadi untuk
kakak-kakak nih atau adik-adik atau eh, om-om, tante-tante, kakek-kakek, nenek-nenek yang mau lanjutin kuliah di UT, ini kalau mau cepat lulus, kakak sebaiknya pilih non-sipas. Non-sipas itu non sistem paket, dia itu apa ya? Biasanya bisa lebih cepat daripada SIPAS. SIPAS itu udah pasti lulusnya di semester 8, bisa juga lebih dari semester 8 tergantung kita niatnya ya. Dan untuk non SIPAS ini bisa kalau kitanya apa ambis atau semangat atau niat untuk kuliah itu 7 semester juga bisa lulus. Nah, dan perbedaannya dari SIPAS non SIPAS apa sih? Nah, SIPAS itu ya tadi dia kita harus punya uang per semesternya 1.300.000 misalnya ya. Kalau non SIPAS itu tuh kita seadanya uang kita. Jadi misalkan kita punya 500.000 nih buat bayar SPP. Nah, kita tinggal registrasiin aja, hitung mata kuliahnya dan SKS-nya, itu nanti kita bisa masukin satu plus satu ke billing, nanti kelihatan harganya habis berapa itu kelihatan. Jadi sesuai kantong kalau non SIPAS itu, kalau SIPAS itu harus selalu ada. Di UT sendiri tidak ada sistem DO, jadi sampai kapanpun NIM kita itu akan aktif gitu. Nah, jadi walaupun kita cuti, cuti melahirkan, cuti kerja, cuti cuti apa gitu yang cuti kuliah gitu. Jadi mau itu mau lulus 4 tahun lebih juga nggak apa-apa, mau 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa, itu kan eh, ke apa tergantung kitanya gitu ya. Nah, ini nih untuk program diploma itu per semesternya nih 1.150.000 untuk perpajakan diploma D3 ya, dan kearsipan diploma 4 ini 1.150.000 sampai ini tergantung nih harganya nih. Kalau si pas non TTM itu harganya tetap segitu ya. Nah, kalau si Pasemi itu ada tambahan buat dia to web ya, atau dia via Gmeet atau Zoom gitu buat ngadain pembelajaran. Nah, untuk si pas penuh ini dia seperti tadi yang saya jelaskan. Untuk PGSD ini ada 1.600.000, ada yang 2 juta, ada yang 1.750.000, 1.800.000, 1.900.000. Ini untuk ETA sendiri yang jurusan Fakultas Ekonomi ya. Prodi Fakultas Ekonomi ya. Ini 1.300.000 per semesternya. Jadi kita bisa hitung 1.800.000, 1.800.000, 1.300.000 dikali 8 semester berapa. Tapi kalau nih tadi ya, ETA sarankan buat ambil yang non SIPAS saja daripada SIPAS. Gitu. Nih ya. Nah, ini ada keterangan bahwa jumlah SIPAS plus atau penuh semi minimal itu 25 mahasiswa per kelas ya. SIPAS plus ditawarkan untuk mahasiswa program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah dan kerjasama ya. SIPAS mahasiswa layanan luar negeri termasuk biaya kirim bahan ajar ya. Untuk ini untuk per SKS-nya ya. Ini untuk per SKS-nya. Untuk katalognya, untuk baca-baca kakak bisa unduh nih di sini nih yang biru ini. Ya, ini katalognya banyak. Bisa pilih salah satu. Ini pasca sarjana, ini program sertifikat ya. Mau lihat dulu, penasaran ya deh.
Oke, sambil loading, itu mau baca-baca dulu bentar. Lama ya loadingnya, bro. Astagfirullah. Oke, dia lama banget loadingnya. Kita ke sini aja. Oke, ini mau unduh juga buat baca-baca. Buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semua tante-tante, om-om, abang-abang, kakek, nenek, bapak, ibu, semua yang mau kepoin UT boleh baca-baca ya. Ini banyak katalognya. Oke, ini ET. Kebetulan ET kan alumni nih, jadi pengen lanjut S2 nih. Doain ya teman-teman. Semoga punya rezeki. Oke, ini kita unduh-unduhin aja. Oke, sudah. Kita ke akreditasi ya. Ini paling penting nih akreditasi karena mahasiswa itu kritis nyarinya akreditasi yang bagus ya kan. Hmm. Dan dia loading. Kita sambil isi bensin dulu ya. Lama ya loadingnya. Harap bersabar ya guys. Aduh, mana sih? Kenapa dia diam saja? Akreditasinya mana? Hmm, ini untuk diploma 3 perpajakan itu A, akreditasinya diploma 4 itu kearsipan. Diploma kearsipan 4 D4 kearsipan itu A ya. eh, untuk pendidikan biologi B, pendidikan ekonomi B, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan B, pendidikan kimia B, pendidikan fisika B, pendidikan bahasa Inggris B, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia B, pendidikan matematika A, ilmu pemerintahan B, ilmu administrasi negara A, ilmu komunikasi B, sosiologi A, statistika B, manajemen A, matematika B, pendidikan guru dasar pendidikan guru sekolah dasar A, akuntansi A, ekonomi pembangunan A, biologi B, agribisnis B, pendidikan guru pendidikan anak usia dini A, ilmu administrasi bisnis A, perencana wilayah dan kota B, teknologi pangan B, sastra Inggris B, ilmu perpustakaan B, ilmu hukum A, akuntansi keuangan publik B, ekonomi syariah B, teknologi pendidikan B, sistem informasi B, PJJ pariwisata B. Di sini untuk program doktor ya. Di sini untuk program doktor administrasi publik B, doktor ilmu manajemen B, baik gitu ya. Untuk sarjana pendidikan sekolah dasar surat keterangannya. Oh, surat keterangannya kalau mau yang unduh aja itu bisa. Nih, kalau kita unduh kayak gini nih. Contoh itu mau unduh akuntansi. Ini yang dulu. Oh, ini yang dulu-dulu sebelumnya.
sekarang kita sudah maju. Oke, dulu di sini akreditasi udah, katalog katalog ada apa? Katalog kah yang tadi kah? Ini katalog yang tadi ya. Ih, oke, katalog udah, formulir. Nih, formulir ini penting. Nah, untuk formulir di sini banyak eh, yang bisa kita seperti ini untuk pendaftaran ya, untuk calon mahasiswa itu untuk pendaftaran, untuk mahasiswa itu ya untuk perubahan data pribadi ya, dan untuk RPL ini juga bisa diunduh di sini. Oke, contoh kita unduh ini. Oke, kita unduh. Udah unduh belum sih? Kok diam? Oh, ini kita save dulu. Oke. Kalau udah kita bisa klik ini. Oke, udah. Oke, ini juga ada 4 file ya kalau nggak salah ya. Untuk yang nanti mau isi-isi pendaftaran di UT, klik yang formulir ini ya. Buat nanti di print aja, nanti diisi tulis tangan ya. Oke, udah. Ini surat. Untuk NIM, untuk maba, NIM kosongin aja dulu. Nanti kalau udah divalidasi itu pasti dapat NIM. Tapi nggak usah ya, kalau pas ngisi ini nggak usah di lampiran 3 nggak usah diisi NIM-nya ya, dikosongin. Oke, ini formulir. Untuk eh ini untuk yang kerjanya udah jadi guru ya. Untuk yang belum nggak usah ya. Pas ET juga enggak sih. Oke. Oke, ini untuk perubahan nih yang misalkan namanya salah, nomor teleponnya salah atau alamatnya salah bisa diubah. Kita unduh-unduhin aja guys. Gaskeun. Di sini ada pengunduran. Sebenarnya di UT itu kan nggak ada DO tadi Ete bilang DO. Jadi walaupun kita cuti lama bertahun-tahun itu SIM kita itu tetap aktif. Nah untuk yang mau nggak nggak mau aktif lagi bisa pengunduran diri ya. Contoh sertifikatnya nih mau lihat kayak gimana sih? Loh, kok nggak ada? Oke, udah ya. Loh,
Kayak ada sesuatu. Oh, nggak jadi. Oke, formulir udah. Sistem pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran, oke. Oke, di sini sistem pembelajarannya UT itu menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Sistem mandiri ya, terbimbing bagi seluruh ter ya seluruh mahasiswanya. Istilah jarak jauh ini berarti pembelajarannya itu tidak dilakukan secara tatap muka ya, melainkan menggunakan media, baik media cetak seperti modul maupun non cetak, audio atau video, komputer atau internet, siaran radio dan televisi. Adapun sistem belajar mandiri terbimbing merupakan pendekatan inovatif dalam pendidikan yang ditawarkan oleh universitas terbuka. Dalam sistem ini, mahasiswa akan memiliki akses ke berbagai sumber daya pendidikan, termasuk materi pembelajaran online, buku teks digital, video pembelajaran, dan lainnya. Mahasiswa dengan ritme dan gaya belajar mereka ya. Ritme gaya belajar mereka sendiri sambil belajar memperoleh bimbingan yang terarah dari tutor atau dosen. Tutor atau dosen akan memberikan panduan, memberikan penjelasan tambahan, dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul selama proses belajar. Nah, interaksi dalam interaksi ini dapat memberikan penjelasan tambahan dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul selama apa sih interaksi ini dapat berlangsung melalui berbagai saluran ya, termasuk pelayanan bantuan belajar yang disediakan oleh UT, pertemuan daring, atau komunikasi langsung melalui pesan ya. Hal ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan nyaman, memungkinkan mahasiswa untuk meraih pencapaian akademik dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini juga menawarkan beragam alat asesmen untuk mengukur pemahaman dan kemajuan mahasiswa seperti tugas mata kuliah, ujian online, dan THE atau take home exam ya, dan sebagainya. Oke. Oke. Sistem pembelajaran ini udah. Di sini juga ada bantuan belajar. Untuk bantuan belajar, untuk mahasiswa baru itu ada orientasi studi mahasiswa baru atau SMB ya. Ini tuh diadakan per semester ya bagi maksudnya untuk yang mahasiswa baru yang mendaftar. Nah, untuk nanti mahasiswa baru yang misalkan ada kendala nggak bisa ikut di semester selanjutnya. Nah, di OSMB sendiri itu tuh materinya itu ada mengenal UT, kehidupan berbangsa negara dan pembinaan kesadaran bela negara, ada pendidikan sistem tinggi, ada sistem pendidikan tinggi, kebalik maaf ya. Ada 4 kesadaran lingkungan hidup dan universitas sehat. 5 belajar mandiri dalam sistem pembelajaran jarak jauh UT, ada layanan perpustakaan UT dan sumber informasi UT, lalu ada kode etik UT. Nah, setelah OSMB tentunya ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau disingkat menjadi PKBJJ. PKBJJ ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam keterampilan dan strategi untuk diberikan agar mereka tuh dapat menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh secara efektif ya. Nah, oke. Untuk di sini ada tutorial tatap muka ya. Sebelum COVID itu ada tutorial tatap muka. Nah, karena COVID jadinya diganti dengan web tutorial webinar. Nah, di mana TTM atau web ini kalau kita mau mengikutinya itu berbayar kurang lebih 150.000 ya, kurang lebih 150.000 untuk 8 kali pertemuan. Itu 180 itu untuk 8 kali ya, bukan 150-nya 8 kali, bukan. Tapi satu kali bayar untuk 8 kali pertemuan.
Nah, untuk TUEB atau TTM sendiri itu kontribusinya sangat besar dibanding dengan e-learning atau Tuton dan juga TMK ya. Yaitu kontribusinya di sini 50%. 50% ini didapat kalau kita itu UASnya itu mencapai minimal 30% yang jawaban yang benar dari total soal ya. Nah, untuk tatap muka ini juga tidak semua mata kuliah ada, hanya beberapa mata kuliah saja. Contohnya seperti untuk akuntansi sendiri ada web yang gratis seperti laboratorium auditing, laboratorium pengantar akuntansi itu tuh apa namanya? Webnya itu gratis karena lab ini sudah termasuk dengan SPP ya. Nah, untuk mata kuliah yang selain tadi misalkan selain dua yang tadi, misalkan matematika ekonomi, kalau kita mau web atau TTM itu harus berbayar EP 150 per mata kuliah. Itu untuk 8 kali pertemuan ya, 150.000 itu. Nah, di sini untuk tutorial online. Tutorial online atau e-learning ini yaitu udah tanpa bayar lagi, dia sudah masuk dengan SPP, yaitu kontribusinya 30%. Kalau tadi web atau TTM 50, Tuton atau e-learning ini dia 30%. Ini akan menambah kalau kita minimal UASnya itu benar 30% dari total soal ya. Nah, untuk tutorial online ini atau Tuton ini apa bisa dipilih semua mahasiswa, tergantung mahasiswanya itu mau ngikut atau enggak. Kalau mau ngikutin tutorial online berarti dia itu harus mengklik formulir kesediaan mengikuti tuton. Nah, kalau enggak klik nanti otomatis terjaring ke tugas mata kuliah. Oke, sekarang ke tugas mata kuliah. Oh iya, nih. Oh, tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah nggak ada ya? Biasanya ada. Oh, udah hilang ya sekarang ya. Nah, di sini ada web ini tadi tadi udah dijelasin ya. Nah, pakai Microsoft Team ternyata bukan 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 Zoom ya, Microsoft Team pakainya. Nah, untuk mahasiswa nih yang tadi itu bilang ada tugas mata kuliah ya. Tugas mata kuliah itu akan otomatis kita masuk ke websitenya kalau kita itu nggak ngeklik formulir kesediaan mengikuti tutorial online. Jadi otomatisnya masuk ke situ. Websitenya juga beda. Kalau e-learning kan e-learning.ut.ac.id. Sedangkan kalau TMK itu tugas mata kuliah itu tmk.ut.ac.id. Sedangkan web atau TTM tadi websitenya itu LMS ya, beda lagi tuh. Nah, di sini untuk mahasiswa yang malas untuk membaca buku bisa mendengarkan melalui radio ya. Nah, di sini juga ada dry lab. Oke. Oke, di sini MBKM itu apa ya? Oke. MBKM itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, pertukaran pelajar. Nah, sekarang udah ada. Keren. Tuh, keren Kampus Merdeka. Oke, lanjut. Di sini ada kelulusan. Untuk kelulusan, oke, untuk kelulusan bisa dibaca di katalog UT ya. Nih, untuk program sarjana lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E ya. Lulus TAP dengan minimal C. IPK-nya minimal 2 aja udah lulus. Nah, kalau PG PAUD itu minimalnya 2,25, pariwisata itu 2,50,
Untuk sistem informasi itu 2,75 PK-nya. Nah, ini untuk diploma juga ada ya. Ini untuk kelulusan ya, syarat lulus. Untuk program pasca sarjana nih. Oke. Lanjut. Di sini ada apa lagi? Kita ada program sertifikat. Kayak gimana ya? Oh, nih belum pernah sih ikut ini. Ada 3 nanti. Nanti saya coba klik satu-satu. Terus di sini ada panduan. Panduan apa nih? Oh, ada panduan aktivasi e-learning, ada panduan install Microsoft Teams. Ini tadi di bawah tuh ada apa? Ada panduan registrasi mata kuliah, ada katalog, ya. Oke, kita beralih ke layanan. Mana nih? Oke, untuk layanan di sini ada UT daerah ya. UT daerah itu UPBJJ ya, unit program belajar jarak jauh. Ada 39 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan 1 unit pelayanan luar negeri ya. Nah, ada juga Salut ya. Sentral layanan universitas terbuka dan layanan operasional dari UT ya. Ini tuh kayak tempat pendaftaran juga seperti Pokjar sama. Terus di sini ada perpustakaan digital atau RBV ya, ruang baca virtual itu bisa diakses. Terus ada e-learning, ini tempat kita belajar. Ini perpustakaan digital itu modul tapi berbasis website ya. Untuk WiFi ini bisa digunakan ketika kita ada di UPBJJ atau di UT Pusat, itu bisa dipakai. Di sini ada UT Radio, ada ICE Institute, ada pusat karir, ada pusat bisnis, halaman tutor, toko buku online atau TBO, guru pintar online, survei pengguna, dan fax ya. Fax. Oke, untuk publikasi, di sini ada penelitian ya, ada jurnal juga. Coba kayak gimana sih kalau kita cek? Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka nggak nih? Oke. Oke, di sini ada Suaka Aware ya. Di sini ada agenda temu ilmiah. Di sini sumbernya, sumber apa? Ada WBS, ada Promis, ada Lapor, ada PPID, ada JDIH, ada PPKS. Banyak ya ternyata. Di sini ada kontak. Kontaknya apa nih? Oh, ini alamat UT Pusat ya, yang Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Banten, Indonesia. Halo UT Sri 1500024. Untuk pengecekan UPBJJ masing-masing, tinggal klik aja nama kotanya atau nama daerahnya, seperti Jakarta, jakarta.ut.ac.id, Bogor, bogor.ut.ac.id, seperti itu. Nah, untuk pendaftaran, kakak bisa klik ini, My UT.
Nah, untuk MyUT, oke, coba kita masukkan. Oke. Eh, eh. Nah, ini untuk halaman MyUT ya. Untuk MyUT sendiri, untuk setelah kita login itu ada gini, ada dashboardnya, ada tanggal update, ada di sini ada pengumuman kalender akademik. Kita bisa klik nggak? Tuh ada kalendernya, keren, keren kan, keren keren, mantap, dah mantap jiwa. Ih, keberanda lagi, tutup. Di sini juga ada bantuan layanan kayak gimana nih? Halo UT, oh Halo UT. Ini kalau kita punya pengaduan ya, punya keluhan, boleh buat tiket pengaduan baru di Halo UT ya. Ketik aja halout.ac.id nanti ada. Nah, untuk di sini ada eh, waktu itu pilihnya SIPAS non tatap muka ya. Nah, untuk di sini terdapat ada IPK-nya, ada IPS, ada SKS, jumlah SKS, ada jumlah SKS lulus, ada juga. Hmm, untuk registrasi, oke. Di bagian registrasi ini kita bisa eh, informasi billing. Coba kita lihat. Ini bekas-bekas billing yang terdahulu ya ada. Terus di sini ada registrasi mata kuliah karena ente udah selesai jadi nggak bisa registrasi mata kuliah ya. Sini ada tracking bahan ajar, ini bisa nih tracking. Tuh tinggal masukin aja billingnya ya di sini. Oke. Ini oke. Untuk ini apa ya? Ini apa? Bawa aku diem aja. Ini ada detailnya. Oke. Ntar dulu ya, ini agak-agak macet. Kalau ada tampilan begini di X aja ini ujungnya. Oke, oke. Mana ini? Macet, astagfirullah. Oh, kalau aksi ini kita bisa ada surat keterangan, ada data alumni, ada dashboard, ada sertifikat, ada legalisir dan lain-lain ya. Ini untuk fungsinya banyak kalau kita mana sih? Eh, eh.
Aduh. Eh, Duh, balik lagi. Aneh, aneh, aneh. Klik ya. Oh ini. Kemahasiswaan ini juga penting. Nih, ada mahasiswa yang berprestasi ya. Tuh, ada di sini. Wih, banyak sih. Tuh, untuk lihat ada. Untuk registrasi mata kuliah bisa di sini nih. Tapi karena itu ya, udah enggak ada. Kalau mau registrasi klik ini ya. Oke. LKAM mana LKAM? Tutup. Tadi ada deh LKAM. Oh ini LKAM. Kalau mau lihat keseluruhan, ini bisa dilihat. Sulit di sini ya. Oke. Untuk ini to web ada di sini ya. Untuk tutorial online klik-klik aja. Ini praktikum ada juga tutorial webinar. Tutorial webinar kayak gini. Nih, websitenya kayak gini, tutorial webinar ya. Sama, harus login dulu nih, ya. Itu nggak bisa login karena ente bisa login nggak sih? Namanya si layar ya, kita pakai si layar. Hmm. Duh, itulah penjelasan dari ET mengenai tentang UT ya. Eh, Kalau ada kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tolong dikoreksi. Boleh di komen-komen di kolom chat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.